karunia, anugerah itu adalah berkat, iman, harap dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Mamaku sekalian, bersaudaraku semua, orang tua wali siswa kelas 12. Yang saya hormati bersaudaraku Bapak Ibu Guru SMA swasta Anugerah Kasih. Yang saya kasih adik-adik peserta didik kelas 12 angkatan ke-12 tahun pelajaran 2023-2024. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, atas cinta dan kasih-Nya pada pagi hari ini. Ia masih sempat memberikan kita napas kehidupan sehingga kita semua boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada tempat yang kedua, saya atas nama pimpinan yayasan dan juga pimpinan lembaga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mamaku sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di lembaga pendidikan SMA swasta Anugerah Kasih. Pada tempat yang ketiga, sebagai pimpinan yayasan dan juga sebagai pimpinan lembaga bersama staf menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mamaku sekalian dan juga peserta didik. Mungkin selama 3 tahun, selama 2,5 tahun, selama 2 tahun, selama 1,5 tahun, selama 1 tahun, selama 6 bulan, selama 3 bulan, selama 1 bulan. Mungkin ada salah kata, salah bahasa, saya salah tindakan pada tempat ini. Saya atas nama pimpinan yayasan dan juga pimpinan lembaga bersama staf menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak sekalian ya, ada tidak di Indonesia siswa kelas 12 hanya sekolah 1 bulan? Apakah ada tidak ya? Tidak ada. Saya katakan hari ini tidak ada satu sekolah yang menerima siswa hanya sekolah 1 bulan. Pasti orang tua berpikir, Domi ini sekolah ini ada aturan. Tidak. Bapak Mamaku sekalian, yang 1 bulan itu begini, injury time, ada persoalan, dikeluarkan dari sekolah asal, datanglah di sini. Karena orang Lembata tahu, orang Solo tahu, orang Adonara tahu, orang Lentuka tahu, sekolah di Lembata hanya menyelamatkan satu-satunya Bapak Doi Pemenire SMA swasta Anugerah Kasih. Datanglah di sini. Jadi sebelum saya terima, saya tanya dulu operator bisa tidak siswa ini kita bisa terima tidak? Ini tinggal 1 bulan ini ujian. Cek dakwadi dulu. Ternyata dia bilang Bapak masih bisa masukkan. Itu saya. Karena saya kedepankan yang sudah saya katakan tadi adalah kasih. 1 bulan sekolahnya di sini. Tidak ada di Indonesia, tidak ada. Nanti orang di Lembata di luar mengatakan sekolah itu tidak punya aturan. Waduh, Bapak Mamaku sekalian, saya usia 19 tahun sudah kepala sekolah SMPK Santo Simon Petrus Selinho. 19 tahun kepala sekolah SMPK Santo Simon Petrus Selinho selama kurang lebih 7 tahun. Jadi saya buka lembaga ini berarti saya sudah kuasai semua. Soal dia punya persyaratan ya. Saya latar belakang pendidikan SMA Pinggiri Boru. Saya pendidikan anak SMA-nya di Gunung sana, di Boru sana. Tetapi tamat SMA tahun 92 langsung dipercayakan sebagai kepala sekolah di SMPK
Jadi ketika saya bangun lembaga ini semua persyaratan semua saya penuhi. Nanti sebentar saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Komite terkait akreditasi A tadi. Dan juga pada tempat ini juga saya atas nama pimpinan yayasan dan juga pimpinan lembaga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Manggung sekalian yang telah memenuhi undangan kami pada acara pengumuman kelulusan SMA Swasta Anugerah Kasih Angkatan ke-12 tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Komite, Bapak Ibu orang tua yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan terkait hasil kelulusan yang diraih oleh peserta didik anak kita, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada Bapak Mau sekalian sehingga kita bisa ketahui secara bersama. Yang pertama terkait dengan keadaan guru ya. Kita guru di sini berjumlah 25 orang. Dari 25 ini guru 22, TU 2, CS 1, cleaning service 1. Totalnya 25. Jumlah siswa seluruhnya kelas 1, 2, 3 itu berjumlah 278. Tidak main-main. Pada di Lewat keluar dari timur ada SMA Fratiran, ada SMA PGRI, ada SMA Yakobus Rasul, ada SMA Anugerah Kasih. Untuk sementara posisi SMA Anugerah Kasih pada posisi yang kedua. Setelah SMA Fratiran, SMA Anugerah Kasih, baru SMA PGRI, baru SMA Yakobus ya. Jadi SMA Anugerah Kasih sudah mulai beragam meningkat ya. Jadi posisi terakhir 278. Terkait sarana prasarana, Bapak sekalian bisa saksikan diri ya, bisa saksi sendiri. Pernah Pak Bupati, Bapak Thomas Olalangurai, Ratu sudah jadi bupati ya, dilatih jadi bupati, datang di sini ya. Dia tanya saya begini, ada guru, aku punya gedung megah begini, kau dapat dari mana uang ini? Bayangkan seorang bupati, Bapak. Tanya saya ini tangga turun ini. Sama guru saya tanya, dulu aku punya gedung megah ini dapat dari mana? Saya jawab Bapak Bupati, namanya saja Anugerah Kasih. Ketika hidup saya tidak pernah susahkan orang, jalan Tuhan terbuka bagi saya. Jadi ketika saya datang ke Jakarta dengan sendirinya mereka jawab apa yang saya minta. Dan kita tunggu saja di tahun 2024 ini kemungkinan saya dapat 5,6 M. Kalau memang tidak ada kendala. Kalau 2025 ini SMA punya 2024 ini 5,6. Sementara di 2025 SMP punya 4,8 M. Jadi 2 tahun ini kalau kita begitu ya 10,2 M. Itu hati ya, kasih. Jadi tadi Pak Komite sampaikan ya, ini coretan ini. Ibu Kapolres datang pertama di sini dia kaget Pak. Malah dia katakan begini, Bapak Kepala, gedung Bapak Kepala punya ini sama dengan ketika saya SMA di Tim. Bayangkan ini ya, seorang Ibu Kapolres ini datang ke Lepata, datang lihat gedung saya di sini dia mengatakan gedung Bapak Domi ini sama dengan sekolah saya ketika saya SMA di Tim. Dan selama saya keliling Indonesia tidak pernah ketemu gedung seperti ini. Basi lagi. Dia nanya, Bang Domi berbagi, saya pun berbagi. Bapak Kapolres, tidak mungkin. Nanti bawaan semua cerita, dia percaya, oh padahal ini Bapak Domi punya pribadi. Itu banyak yang mau sekali. Jadi lihat ya, yang siswa pindah dari tempat lain bilang kacau telah baca, tidak bisa di atas lagi. Datang dari sini, waduh. Saya di sini Bapak sekalian, saya suruh Bapak Guru. Tidak boleh pukul, tidak boleh siksa, tidak boleh keluar kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak bagus pada peserta didik. Itu Bapak sekalian. Jadi kalau berguru pukul mereka, siksa mereka lapor saya. Bayangkan Bapak sekalian. Bapak Gapi lama SMA Negeri 1, Bapak Gapi nilai ya.
beliau ini tulisan. Dan itulah keberadaan lembaga pendidikan SMA swasta Negara Kasih. Biar orang menilai saya dari luar bla bla bla, tapi saya serahkan kepada yang kuasa. Karena semua yang kita minta tidak pada siapa-siapa, yang kita minta adalah di atas. Saya boleh minta di kementerian, tapi paling tidak melalui yang di atas. Tidak bisa saya langsung ke kementerian. Kan begitu. Jadi seperti yang Bapak Putri sampaikan tadi, bisa arahkan orang tua mau sekalian bisa arahkan keluarga datang bergabung dengan saya di lembaga pendidikan ini. Apalagi pengurus saya sudah merasakan ya keberadaan lembaga ini yang sebenarnya. Itu terkait sarana-prasarana yang ada. Status sekolah. Jadi sekolah ini saya bangun di 2010. Saya bangun 2010 itu PAUD 2, PAUD 1 di Kota Baru, PAUD 1 di Bangatoa, SD swasta Negara Kasih, SMP swasta Negara Kasih, SMA swasta Negara Kasih. Dari PAUD sampai dengan SMA. Ketika saya bangun, almarhum Bapak Ande melalui Bapak Kapwara, waktu itu Kasubag Komunnya Bapak Apol Mayan, mereka menyampaikan bahwa sekolah saya ilegal. Jadi tamat SD tidak bisa SMP, SMP tidak bisa SMA, SMA tidak bisa ke perguruan tinggi. Saya bilang saya jalani dulu lah. Saya jalani dulu. Saya tahu Tuhan ada di depan saya, Tuhan ada di belakang saya, Tuhan ada di samping kiri saya, Tuhan ada di samping kanan saya. Saya jalan dulu lah. Apa yang terjadi kepegang sampai dengan hari ini? Setelah jadi dulu baru beramai-ramai lah, berbondong-bondong lah datang mendaftarkan anak di lembaga pendidikan ini. Jadi saya modal hanya dengan kasih semuanya ini. Saya ini bukan mantan politisi, saya ini bukan mantan pejabat, saya ini bukan mantan pengusaha, saya ini hanya sebab sudah komunira yang berlatar belakang ijazah SMA. Orang dari Latua ya, belakang gunung. Ini tipe saya ini. Saya orangnya enjoy ya. Saya orang enjoy. Dan saya tanggal 18, 19 ketika kata lagi Bapak Gap, saya akan lobby lagi untuk bangunan ini. Jadi saya sama Bapak Ibu Guru sekalian, soal kualitas ada pada Bapak Ibu Guru sekalian, soal sarana-prasarana pendukung ada pada saya. Mari kita kolaborasi. Jadi tahun 2010 sampai dengan 2013 itu tidak terakreditasi. Waktu saya menggunakan gedung SMP SMA PGRI tidak terakreditasi. 2010 sampai 2013. 2013 saya ajukan untuk akreditasi. Masih menggunakan gedung SMP SMA PGRI. Hasilnya terakreditasi C dengan nilai 73. Jadi tidak terakreditasi 2 tahun. Tahun pertamanya saya bergabung dengan SMA Negeri 1, ijazah ditangani oleh Pak Baktiar. Tahun keduanya saya bergabung dengan SMA Negeri 2, ijazahnya ditangani oleh Ibu Brepanat. Di 2013 sampai dengan sekarang, sampai dengan 2023 kemarin November, itu status sekolah ini terakreditasi C. Tapi regulasinya ijazah saya sudah bisa tanda tangan. Dan di bulan November 2023 saya minta Bapak Ibu sekalian bisa tidak kita ajukan untuk akreditasi. Bapak Ibu bilang kita siap Bapak. Oke, kita bantu panitia. Ketika November turunlah tim BAN ya, Badan Akreditasi Nasional melalui Dinas Pendidikan Provinsi turunkan asesor. Ketika akreditasi saya di Jakarta, saya percayakan kepada wakil kepala sekolah bersama Bapak Ibu dan guru untuk menangani itu. Apa hasilnya teman-teman sekalian? Jadi akreditasi itu yang dinilai itu dapat standar. Sehingga Bapak Ibu jangan dengar informasi di luar bahwa lembaga ini bla bla bla. Sekarang saya buktikan hari ini dengan akreditasi A ya, dengan nilainya. Sehingga banyakin Bapak Ibu sekalian ya.
empat kriteria ya, empat standar yang digunakan untuk akreditasi ini. Yang pertama, mutu guru. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, mutu lulus. Dan yang keempat adalah manajemen sekolah. Jadi empat standar ini yang dinilai oleh tim asesor. Layak atau tidak lembaga pendidikan ini mengantongi atau mendapatkan predikat A, B atau C. Apa yang terjadi Bapak-Bapak sekalian ya? Dari hasil akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional dengan apa standar yang ada, saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Standar pertama, mutu guru. Mutu guru ini nilainya 92. Mari kita berikan aplaus dulu. Ya, angka 92 mutu guru yang ada di sini. Yang tidak main-main. Dan yang menilai mutu guru ini bukan orang kabupaten ya, orang provinsi yang dipercayai oleh kementerian. Mutu guru dengan nilai 92, Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang untuk menyelokkan anak di sini ya. Yang kedua, proses pembelajaran itu nilainya 95. Ya. Jadi guru-guru tidak main ya. Kita ini semua ruangan sudah pakai fokus ini. Ya, 8 ruangan ini sudah pakai fokus ya. Jadi proses pembelajarannya nilainya 95. Mutu lulus. Mutu lulusnya ini adalah 90 Bapak-Bapak sekalian ya. Tadi sudah disampaikan Pak Komite ya bahwa tidak ada Jadi untuk sekarang ini ya, sejak 2021 itu nya sudah berlaku mulai di kelas 11. Jadi nya bukan di kelas 12 dan nya di kelas 11. Jadi mereka yang kesana kelas 3 ini nya sudah kembali di kelas 11. Itu yang dinilai. Jadi hasil kita di tahun kemarin, maka tim asesor memberikan nilai di sini adalah 90 ya. Itu banyak Bapak sekalian. Dan yang terakhir, standar yang terakhir ini adalah manajemen sekolah. Manajemen sekolah ya. Tadi saya katakan ya, saya ijazah SMA ini, kok bisa ya? Dia bisa memanage lembaga pendidikan SMP, bisa memanage lembaga pendidikan SMA, bisa usaha yayasan. Saya katakan tadi, saya berjalan dengan yang punya dunia dan akhirat, yaitu kuasa Tuhan. Orang dulu mengatakan buat apa sekolah dan berkasih yang notabene dong itu ijazah SMA. Tapi hasilnya sekarang ini Bapak, manajemen sekolahnya 95. Luar biasa itu. Nah, luar biasa. Manajemen sekolahnya yang dikelola oleh Doni Komunir yang berlatar belakang SMA nilainya 95. Itu bukan main-main. Karena saya kerja dengan hati. Dan saya melayani Bapak-Bapak sekalian terhadap Bapak punya anak juga dengan hati. Makanya semuanya berjalan dengan baik dan sukses, dan berakhirnya tim asesor turun memberikan nilai dengan angka 95. Maka dari 4 standar itu jumlahnya 372 dibagi dengan 4 standar, maka keluarlah nilai akreditasi A. Mari kita berikan aplaus dulu. Sekarang Bapak sekalian, hanya Bapak sekalian ya, ini karena kita baru kemarin ya, sama kesabaran begini. Ketika sekolah di Indonesia ya, jangan lembaga kita bicara lembaga, kita sekolah bicara skop nasional ya. Ketika sebuah sekolah itu terakreditasi C, itu anak SMA tamatan SMA kelas 12 sebab perguruan tinggi itu hanya 5% saja masuk ke perguruan tinggi negeri. Hanya 5%. Contohnya anak-anak dengan berkasih ini mau ke undangan, yang penting kampus negeri ya, itu kita hanya 5% saja.
Kalau ketika dia akreditasi B itu 30%. Dan kalau sudah akreditasi A, maka kita 50% bisa masuk di SNMPTN. Sekarang saya mau sampaikan begini Bapak sekalian. Sekarang begitu banyak ya dana dari pemerintah untuk membiayai para mahasiswa ya. Ya tahu Bapak sekalian. Dan semua kementerian ya. Ada sekarang juga banyak dari kementerian buat surat ke sini ya, banyak. Hanya saya melihat bahwa sekolah saya masih terakreditasi C, maka saya tidak berani. Tapi mulai tahun 2024, 2025 silakan Bapak sekalian. Saya akan bantu. Ketika kita masuk SNPTN, itu ada persyaratan. Persyaratannya adalah nilai semester 1 sampai dengan semester 5 harus 90,00. Kalau 90,00, Bapak Mamu sekalian, masuk IPTN ini enak Bapak Mamu sekalian. Masuk ke dokter ini enak Bapak Mamu sekalian. Intinya bahwa mengikuti proses pembelajaran secara baik dan secara kontinu. Itu saja yang saya minta. Contoh Bapak Mamu sekalian, anak saya yang sekarang dokter di Bekasi ya, Jebolan dan Trisakti ini. Anak saya ya. Waktu dia SMA Frater dan Momere, memang saya belum tahu bahwa persyaratannya harus seperti itu. Ketika masuk pada fakultas kedokteran, harus nilainya harus di atas bla bla bla. Saya pikir kemudian kepala sekolah di Frater dan Momere, Frater, anak ini mau kedokteran ini bisa tidak Frater bantu atau nilai dari semester 1. Bapak Domi terlambat deh. Berarti kita robot nilai lagi dari semester 1. Kenapa dari awal tidak mau sampaikan? Dan ini saya punya pribadi. Dan ini akan saya lakukan ke depan. Yang pastinya Bapak Mamu sekalian dukung anak untuk mengikuti proses pembelajaran secara baik. Nilai 90 saya kasih. Saya akan kasih. Ketika dia berhasil saya bangga. Itu maksud saya. Sekolah lain tidak mungkin mereka menyampaikan terbuka seperti tidak mungkin. Ya Bapak ya, belum tentu. Ketika anak ini pintar, otomatis anak ini pintar dikasih nilai. Besok dia kuliah di PTN umpamanya, atau kementerian bla bla punya, dia pulang dia langsung PNS dan sudah pekerja juga dapat anak. Dan saya tidak. Saya 3 lalu panggil satu sisa kelas 12, anak yang punya kemampuan. Sama panggil orang tuanya datang ketemu dengan saya, tapi orang tuanya sekedar belum datang ini. Itu Bapak Mamu sekalian, kebaikan. Itu loh yang anak dan keluarga Bapak Mamu sekalian, ya, jangan ragu lagi ya menyekolahkan anak di sini. Kemudian saya akan bantu. Saya akan bantu. Karena begini Bapak sekalian ya. Ketika kita mau daftar ke perguruan tinggi, kalau sudah akreditasi A, dia masuk UI bisa, UGM bisa, Udayana Bali bisa. Kelas kita bicara kelas ya. Yang penting nilainya dari semester 1 sampai dari semester 5 adalah 90,00. Dan kalau 90,00 itu Mama tidak bisa ragu lagi. Anak itu daftar online, pelajar dia bilang Dominikus Day kemudian lulus IPTN. Sedangkan kan orang berpatu pada nilai. Itu Bapak Mamu sekalian. Saya tahun ini saya belum berani karena kita baru akreditasi A-nya baru kemarin ya. Tapi 2005 dan seterusnya saya akan lakukan itu. Kalau memang anak punya kemampuan dan didukung oleh orang tua untuk anak mengikuti proses pembelajaran secara baik, saya akan bantu. Jadi siswa saya setiap tahun semakin meningkat ya. Dia tidak pernah dia menurun ya. Apalagi di sini Bapak